Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkiatus Solihah SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Mugede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Sekaligus, saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Mugede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi pokok orang yang berhak menerima zakat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita mendoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Alhamdulillah. Seperti biasa, ketika kita memasuki pelajaran pendidikan agama Islam, kita murojaah surat terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya surat Al-Kafirun. Ya, kita baca surat Al-Kafirun sama-sama. Surat Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir, terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surat Makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Sudah siap? Siap ya? 1, 2, 3. Indonesia tanah Airku, tanah tumpah darahku. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran, Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Abdullah Nur Safaat, Salsabila. Alhamdulillah, hari ini kita masuk semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, supaya lebih semangat lagi pembelajaran kita kali ini, Ibu cek semangat dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Kami. Oke. Selanjutnya Ibu akan masuk kepada kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, dalam pembelajaran ini kita harus memiliki kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu saling menghormati. Kalian harus memiliki rasa saling menghormati, baik itu antar kelompok, antar individu, ataupun antar siswa dan guru. Yang kedua, tertib, belajar yang tertib ya. Kita akan masuk pada hidup lapang dengan berbagi. Sudah dibuka bukunya? Ya. Di sini ada pertanyaan dulu. Pertanyaan pemantik kemarin. Apa sih pengertian dari zakat? Ada yang tahu? Ya, silakan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kira-kira betul tidak? Betul. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini terlebih dahulu ya. Yang pertama,
tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual yang disajikan dalam diskusi kelompok, peserta didik akan dapat menganalisis golongan orang yang berhak menerima zakat dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum masuk materi inti, Ibu tanya dulu, apa sih perbedaan fakir dan miskin? Di sini ada gambar fakir, di sini ada gambar miskin. Kira-kira perbedaannya fakir dan miskin apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke. Adalah orang yang memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melihat video terlebih dahulu untuk menyimak permasalahan penyaluran zakat. Ibu punya video nih. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari video ini ya? Facebook Banten tampak ratusan Disimak ya videonya. Insiden ini mengakibatkan sejumlah warga terjatuh. Diketahui kejadian ini berada di depan gerbang PO Kalijaya Rabu 19 April 2023. Pertanyaannya, kasus apa yang terjadi dalam video tersebut? Ada yang bisa jawab? Salsa? Kasus perebutan pembagian zakat. Betul tidak? Terjadinya di mana tadi? Banten. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti. Sebelumnya silakan kalian simak tentang penerima zakat. Hah? Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Ya, itu adalah film tentang golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, ya oke, sebelum itu Ibu tanya dulu tentang apa tadi filmnya? 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sekarang kita masuk ya ke materi orang yang berhak menerima zakat. Di sini ada ayat Al-Quran terlebih dahulu. Ibu kasih speaking kalian dulu. Tabuk semangat. Oke, sudah semangat? Siap ya? Kita baca materi atau Quran surat At-Taubah yang menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat. Silakan kalian bisa lihat di buku atau di papan layar infokus. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu fuqara'i. Nah, itu Quran surat apa yang kita baca? Atau ayat berapa? 60. Ada yang mau bacakan artinya? Ya, Alia silakan artinya. Nah, dalam Quran surat ini dijelaskan ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada siapa aja? Fakir, miskin, amil zakat, terus mu'allaf. Sekarang kita akan jelaskan dulu. Apa sih Bu pengertian dari fakir itu? Sini ada nih, fakir adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, udah nggak punya kerjaan, buat makan aja susah, itu yang dinamakan dengan fakir. Yang itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, supaya kalian mudah untuk menghafal, di sini Ibu ada lagu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bisa semua? Yang keras ya, siap ya. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Fakir, miskin, mu'allaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim. Ambil zakat dan nikah, mereka semua Itu mustahik zakat. mereka semua itu mustahik zakat. Selanjutnya, perhitungan zakat. Di sini ada perhitungan zakat, periode nisab dan kadar zakat.
Zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah makanan pokok, zakat mal itu bisa zakat profesi, harta atau benda. Sekarang jenis hartanya emas. Kalian punya emas atau diuangkan dulu selama 1 tahun. Bu, saya punya emas nih selama 1 tahun. Nisabnya itu 85 gram. Batasnya nih, kalau kalian udah memiliki emas sebanyak 85 gram, maka sudah wajib zakat. Berapa kadarnya? 2,5% dari emasnya. Yang Irham punya kambing, 80 ekor kambing. Berarti zakatnya apa dan berapa? 2 apa? 2 ekor kambing. Paham ya? Untuk periode nisab dan zakat. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD kalian. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu. Yang bagian sini Ibu kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang sebelah sini kelompok 3. Untuk LKPD, nanti kalian silakan mengerjakan. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Diisi nama kelompok dan tugas kalian, ya, nama kelompok anggota kalian. Terus selanjutnya, kalian nanti harus maju presentasi untuk menjawab soal diskusi ini, ya. Dikerjakan dan maju untuk presentasi. Paham? Ibu akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompoknya. Ini kelompok 3. Kelompok 3 sudah belum? Sebelum presentasi, Ibu pengen tes semangat kalian dulu, coba. Tepuk 5 kali, 2 kali. Oke, sudah siap presentasi? Nah ya, Ibu akan minta kelompok 2 dulu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja. Pegang aja, Sa. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bu Syafira adalah seorang petani yang kaya raya. Ia memiliki sawah seluas 2 hektar. Oke, ini kelompok 2 ini menjelaskan tentang Ibu Syafira seorang petani ya. Nah itu ada 1 ton. Kita lihat ya sama-sama ya. 1 ton sama dengan 1000 kilo. 30 ton berarti 30.000 kilo. Nah, karena pakainya sistem irigasi, maka pakai zakatnya itu kadarnya 5%. Jadi 30 kilo dikali 5/100 karena 5%. Nah, jadi totalnya sama dengan 1.500 kilo atau 1,5 ton. Penyalurannya melalui apa? Basnas. Oke, paham ya? Oke, dari kelompok lain ada yang mau tanya? Ya, silakan. Apa itu Basnas? Silakan dijawab. Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional, betul? Betul. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Ibu minta kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Novita memiliki emas sebanyak 2 kg. Emas tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Jika harga 1 kg emas saat itu adalah 100.000 gram dan Novita berencana ingin mengeluarkan zakat mal. Nah, di sini ada Novita memiliki emas sebanyak berapa? 2 kg. Tapi harga emas saat itu adalah 100.000 per gramnya. 100.000 per gramnya. Maka diketahui 2 kg dibikin ke gram dulu berapa? Berarti 2000 gram. 2000 gram dikali harga emas saat itu berapa? 100.000. Totalnya berapa? 2 miliar dibagi 4. 50 juta dibagi 10. 5 juta. Jadi zakatnya berapa?
Dari 2 miliar zakatnya cuma 5 juta. Sedikit ya. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Kelompok lain barangkali ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak kelompok lain? Ghorim. Apa itu ghorim? Silakan dijawab kelompok 3. Orang yang memiliki hutang dan tidak bisa mampu membayarnya. Tuh. Ghorim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Betul tidak? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi apresiasi hasil presentasi kalian. Gimana presentasi kalian? Sudah bagus semua belum? Sudah bisa belum? Sudah bisa ya menghitung zakat, terus cara penyalurannya, terus cara gimana sih menghitung kira-kira kalau kita punya emas zakatnya gimana dan berapa, itu sudah paham ya? Ya, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi kepada kalian. Ya, kalian di sini akan dibagikan individu soal, silakan dikerjakan. Ya, nanti per orang dibagikan satu-satu, terus dikerjakan sebisa kalian. Itu soalnya pilihan ganda ya, silakan kalian cermati, kalian hitung, barangkali ada yang tentang perhitungan zakat, dan kerjakan yang teliti. Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, silakan untuk perwakilan kelompoknya dikumpulkan hasil evaluasinya. Ya, semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi ya? Ya. Setelah ini kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Kira-kira apa aja sih? Tadi kita belajar tentang apa? Zakat. Terus orang yang berhak menerima zakat. Ya, mustahik zakat 8 golongan. Terus cara menghitung zakat. Refleksi pembelajaran kita kali ini. Gimana sih perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang zakat? Apakah pusing? Bosan Bu? Ngantuk? Pusing? Capek? Intinya bingung? Atau apa? Kira-kira perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini gimana? Senang? Senang ya, karena sudah memahami makna zakat dan lain sebagainya. Dan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan kasih PR pada kalian, kerjakan LKS ya, halaman 48 tentang bab zakat terlebih dahulu. Terus nanti materi selanjutnya kita akan bahas tentang infak. Silakan kalian baca dulu sekilas tentang infak supaya paham apa sih pengertian infak. Tadi kita sudah bahas zakat, sekarang kita bahas tentang infak. Silakan dikemas bukunya terlebih dahulu. Sudah rapi semua? Sudah tidak ada yang tertinggal? Silakan dicek tidak ada ya. Oke, seperti biasa kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Oke, silakan ketua kelas untuk pimpin doa mau pulang. Pulang alangkah baiknya kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan tunjuk yang boleh pulang duluan yang paling rapi. Silakan kelompok 1. Ya, hati-hati ya. Kelompok 2. Kelompok 3.